Halo semua, selamat malam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan menggunakan mode vlog. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novia Sitorus dengan NIM 230101020112 dengan kelas SI 204. Berikut saya akan menjawab pertanyaan UTS pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pertanyaan pertama adalah jelaskan perbedaan antara organisasi dan arsitektur komputer. Berikut perbedaan antara arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama, perbedaan dari segi definisi. Arsitektur komputer merupakan suatu konsep atau gambaran mengenai suatu perencanaan dan struktur dalam pengoperasian dasar dalam sebuah sistem komputer yang juga berkaitan dengan atribut sistem komputer yang berhubungan dengan programmer. Contohnya adalah set-set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengelamatan, dan mekanisme I/O. Sedangkan organisasi komputer merupakan seluruh rangkaian dari komponen-komponen fungsional atau unit-unit pelaksana yang telah interkoneksi dengan komponen penyusun pada sistem komputer sebagai wujud implementasi dari aspek arsitekturnya. Contohnya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, sistem memori, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Perbedaan yang kedua, arsitektur komputer bisa sama tetapi organisasi komputer akan berubah. Sebuah arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Sedangkan organisasi komputer perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada, sehingga organisasi komputer dapat berubah. Sebuah komputer dapat memiliki dasar arsitektur yang sama, sedangkan untuk komponen fungsionalnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan tentang perkembangan kinerja komputer dari generasi ke generasi. Berikut adalah perkembangan kinerja komputer dari generasi ke generasi. Generasi yang pertama menggunakan teknologi tabung vakum, yaitu pada tahun 1945 sampai 1955. Berikut adalah ciri-ciri komputer generasi yang pertama. Yang pertama menggunakan tabung hampa atau vacuum tube. Yang kedua, program dibuat dalam bahasa mesin. Yang ketiga, memori utama dibuat menggunakan teknologi magnetic core storage. Yang keempat, ukuran fisik komputer berukuran besar. Yang kelima, membutuhkan daya listrik yang besar. Contoh dari komputer generasi yang pertama adalah ENIAC dan UNIVAC 1. Jadi, kinerja pada komputer generasi yang pertama, komputer berukuran sangat besar, lambat, dan mengonsumsi daya listrik yang besar. Untuk kecepatan pemrosesan hanya beberapa ribu operasi per detik. Yang berikutnya adalah komputer generasi kedua, dibuat menggunakan teknologi transistor, yakni pada tahun 1955 sampai 1965. Ciri-ciri umum dari komputer generasi kedua adalah yang pertama, teknologi dasar rangkaiannya berupa transistor. Yang kedua, menggunakan bahasa pemrograman Fortran, COBOL, dan ALGOL. Yang ketiga, menggunakan memori sekunder berupa magnetic tape. Yang keempat, ukuran fisik komputer pada generasi kedua ini lebih kecil dari komputer generasi yang pertama. Yang kelima, membutuhkan daya listrik yang lebih kecil. Nah, untuk contoh dari komputer generasi yang kedua ini adalah IBM 7090. Nah, untuk kinerja komputer generasi kedua ini adalah lebih kecil, lebih cepat, lebih andal, dan lebih hemat energi dibandingkan pada komputer generasi yang pertama. Pada komputer generasi kedua ini, untuk kecepatan pemrosesan meningkat hingga ratusan ribu operasi per detik.
Berikutnya adalah komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga menggunakan teknologi integrated circuits, yakni pada tahun 1965 sampai 1980. Untuk ciri-ciri umum komputer generasi yang ketiga adalah yang pertama, teknologi dasar pembangunan rangkaian yang digunakan adalah IC atau integrated circuit. Yang kedua, layar monitor dapat menampilkan gambar dan grafik. Yang ketiga, menggunakan magnetic tape sebagai memori sekunder. Yang keempat, memiliki fitur jaringan. Yang kelima, penggunaan daya listrik lebih hemat. Contoh pada komputer generasi ketiga ini adalah DEC PDP-8. Nah, untuk kinerja pada komputer generasi yang ketiga ini, peningkatannya signifikan dalam kecepatan, efisiensi, dan kemampuan multitasking. Pada komputer generasi yang ketiga ini, kecepatan pemrosesan mencapai jutaan operasi per detik. Yang selanjutnya adalah komputer generasi keempat. Nah, komputer generasi keempat ini menggunakan teknologi Very Large Scale Integration pada tahun 1980. Untuk ciri-ciri komputer generasi keempat ini, yang pertama menggunakan Large Scale Integration atau LSI yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC yang dijadikan dalam sebuah keping IC yang disebut dengan chip. Yang kedua, dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Nah, untuk kinerja pada komputer generasi keempat ini, komputer menjadi lebih kecil dan lebih terjangkau, memungkinkan untuk penggunaan pribadi dan bisnis. Pada komputer generasi keempat ini, kecepatan pemrosesan meningkat mencapai 100 juta operasi per detiknya. Untuk pertanyaan ketiga adalah jelaskan tentang struktur CPU. Berikut adalah penjelasan tentang struktur CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari suatu sistem komputer. CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. Nah, CPU tersusun atas beberapa komponen sebagai bagian dari struktur CPU. Nah, komponen-komponen tersebut yaitu komponen pertama adalah Arithmetic and Logic Unit atau ALU yang bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data pada komputer. ALU sering disebut juga sebagai bahasa mesin karena mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Nah, seperti istilahnya, ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Komponen yang kedua adalah control unit, yang bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer, sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab control unit adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Komponen yang ketiga adalah register, merupakan media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Register memiliki kecepatan yang paling tinggi tapi memiliki kapasitas yang kecil. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data pada saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Ketiga komponen-komponen tersebut agar terhubung maka dibutuhkanlah CPU interconnection. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, control unit, dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran. Pertanyaan keempat adalah jelaskan diagram siklus instruksi dalam CPU. Berikut adalah penjelasan diagram siklus instruksi dalam CPU.
Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, yang disebut dengan program counter atau PC. Nah, PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang didapat diinterpretasikan oleh CPU. Kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Aksi-aksi ini dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama CPU ke memori, yaitu perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Yang kedua CPU ke I/O, yaitu perpindahan data dari CPU ke modul I/O dan sebaliknya. Yang ketiga pengolahan data, yaitu CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Yang keempat, kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Nah, untuk itu perlu diketahui bahwa siklus eksekusi untuk suatu instruksi dapat melibatkan lebih dari sebuah referensi ke memori. Di samping itu juga suatu instruksi dapat menentukan suatu operasi I/O. Berikut adalah gambar dari diagram siklus instruksi. Pada gambar tersebut diperlihatkan siklus dari IAC ke IF, ke IOD, ke OAC, ke OF, ke DO, ke OAC, ke OS, dan seterusnya secara berulang-ulang. Berikut penjelasan detail siklus operasi pada gambar diagram siklus instruksi tersebut. Yang pertama, Instruction Address Calculation atau IAC, yaitu mengkalkulasikan atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya, bila panjang setiap instruksi 16 bit, padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka ditambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Yang kedua, Instruction Fetch atau IF, yaitu membaca atau pengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Yang ketiga, Instruction Operation Decoding atau IOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Yang keempat, Operand Address Calculation atau OAC, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Yang kelima, Operand Fetch atau OF, yaitu mengambil operan dari memori atau dari modul I/O. Yang keenam, Data Operation atau DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah Operand Store atau OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Pertanyaan kelima adalah jelaskan tentang hierarki memori. Berikut penjelasan mengenai hierarki memori. Dilema yang dihadapi para perancang adalah keinginan menerapkan teknologi untuk kapasitas memori yang besar karena harga per bit yang murah, namun hal itu dibatasi oleh teknologi dalam memperoleh waktu akses yang cepat. Salah satu pengorganisasian masalah ini adalah menggunakan hierarki memori. Berikut ini adalah gambar dari hierarki memori. Pada gambar tersebut, semakin ke bawah maka segitiga hierarki memiliki sifat. Yang pertama, semakin ke bawah semakin murah harga per bitnya, di mana register merupakan jenis memori yang paling mahal, di mana magnetic tape dan CD-ROM merupakan memori yang paling murah. Yang kedua, semakin ke bawah semakin besar ukuran kapasitasnya, di mana register memiliki ukuran kapasitas yang sangat kecil,
yaitu dalam 8 bit sampai 128 bit, dan di mana magnetic tape CD DVD-ROM dalam ukuran gigabyte. Yang ketiga, semakin ke bawah semakin lambat akses datanya, di mana register merupakan memori yang sangat cepat akses datanya, dan di mana magnetic tape merupakan memori yang sangat lambat dalam akses datanya. Yang keempat, semakin ke bawah akses CPU semakin jarang, di mana pada register hampir setiap saat diakses oleh CPU, sedangkan pada magnetic tape CD-ROM sangat jarang diakses oleh CPU. Untuk itu, kunci keberhasilan hierarki ini pada penurunan frekuensi aksesnya. Semakin lambat memori, maka keperluan CPU untuk mengaksesnya semakin sedikit. Secara keseluruhan, sistem komputer akan tetap cepat, namun kebutuhan kapasitas memori besar terpenuhi. Demikianlah jawaban ujian tengah semester saya pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan menggunakan mode Vlog. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.